Narasi pelecehan dan kekerasan seksual kembali muncul sebagai dugaan motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat oleh tersangka Irjen Verdi Sambo. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal adanya pelecehan yang dilakukan mendiang Yosua terhadap Putri Chandrawati atau istri Sambo disorot sejumlah pihak yang melihat adanya kejanggalan. Kejanggalan rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal temuan dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh mendiang Yosua menjadi sorotan banyak pihak. Irma Huta Barat, aktivis Serikandi Indonesia Bersatu, bahkan mempertanyakan hasil rekomendasi dua lembaga negara yang dinilainya seperti main-main. Irma menyebut ada upaya membodohi masyarakat dengan narasi pelecehan dan kekerasan seksual yang sebelumnya sudah digugurkan pihak kepolisian. Ia meminta Komnas HAM membuka bukti-bukti dan proses keluarnya rekomendasi tersebut. Saya pikir dari awal ya kita sudah dibohongi. Terang-terangan tuh. Duren 3, tembak-tembakan, pelecehan seksual. Ketika itu gugur, masa ia mau diulang lagi? Kan saya bolak-balik bilang ya bahwa kita ini punya nalar, dan ini melecehkan nalar jadinya. Karena tidak mungkin ada kejadian di Magelang 2 bulan yang lalu, sekarang jadi pemerkosaan. Beda banget loh, pemerkosaan sama pelecehan seksual. Mana mungkin orang diperkosa terus tiba-tiba masih satu mobil, lalu dia backpack, semua barang-barangnya masih dibawakan oleh Joshua. Kalau ada orang yang mengalami kekerasan, melihat mukanya saja tidak sudi. Jadi kita ini dibodoh-bodohin sekarang. Saya itu biasanya masih mempunyai harapan gitu karena Kapolri sudah bicara di depan parlemen. Tapi kalau melihat cara permainan yang membawa lembaga-lembaga negara yang sangat kacau rekomendasinya, maka harus dipertanyakan. Saya ingin mempertanyakan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dari mana keluar rekomendasi seperti itu? Karena kan yang kita lihat itu adalah pengumuman dengan nama lembaga di belakangnya. Proses di belakangnya itu kami ingin tahu. Karena apakah ada bukti? Apakah pernah berbicara dengan Putri? Jadi saya pikir ini udah kelewatan, ya. Sudah dia tidak ditahan yang itu menyinggung rasa keadilan masyarakat. Dia diberikan kesempatan untuk berbohong, untuk melakukan obstructions of justice dan melakukan rekayasa-rekayasa yang lain. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai penyampaian narasi pelecehan seksual yang berujung pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ternyata memiliki keuntungan bagi Putri Chandrawati. Putri dinilai ingin menggeser opini publik soal pembunuhan berencana ini dengan ironi viktimisasi. Bahwa pembunuhan terjadi karena ada alasan yang membenarkan sehingga ia bisa terhindar dari hukuman berat. PC ini kan terancam hukuman mati ya. Betul. Pasal 340 hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit kecuali dengan satu siasat saja, mengklaim bahwa saya adalah korban. Jadi anggaplah ada kejahatan yang sudah kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Tapi tak lain tak bukan pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih seperti itulah kalau dinarasikan begitu ya. Nah, ternyata tampaknya siasat yang digunakan adalah dengan memainkan ironi viktimisasi. Seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik, barangkali juga untuk mempengaruhi otoritas penegakan hukum dan majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku, tapi dia adalah korban. Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun jika narasi pelecehan seksual tetap dipakai dalam dakwaan dan penuntutan nanti, besar kemungkinan Putri maupun Sambo bisa terhindar dari ancaman hukuman tersebut. Tim TV One mengabarkan.